datang di markas Komando Armada 2. Komando Armada 2 berkedudukan sebagai unsur komando pelaksana Koarmada RI yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP, melaksanakan operasi laut dan operasi tempur laut, membina kekuatan, kemampuan, dan kesiapan alat tempur, serta melaksanakan pembinaan potensi maritim. Markas Komando Armada 2 berada di Surabaya, dipimpin oleh Panglima berpangkat Laksamana Muda yang saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo. Koarmada 2 memiliki tugas dan fungsi menjaga kedaulatan negara di laut yang menjadi wilayah kerjanya. Wilayah kerja Koarmada 2 meliputi batas utara dan selatan dimulai dari perbatasan negara Indonesia-Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi, hingga perbatasan Indonesia dengan Australia di Samudra Hindia. Sedangkan batas barat dan timur dimulai dari sebelah timur alur laut Kepulauan Indonesia 1 hingga batas alur laut Kepulauan Indonesia 3. Sebagai penjaga kedaulatan negara, Koarmada 2 didukung dengan kekuatan utama yang dikenal dengan Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. SSAT terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan SSAT, Panglima dibantu oleh staf pembantu yang terdiri dari Kepala Staf Koarmada 2 yang bertugas sebagai koordinator dan memberikan pengarahan kepada staf umum Panglima yang terdiri dari inspektorat, para asisten, para kepala dinas, para komandan satuan, dan komandan kolat. Sementara dalam penggunaan kekuatan SSAT, Panglima dibantu oleh Komandan Gugus Tempur Laut dan Komandan Gugus Keamanan Laut. Pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan SSAT dilaksanakan oleh Komandan Satuan yang membawahi alutsista seperti Satuan Kapal Eskorta yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti udara, dan peperangan elektronika. Satuan Kapal Selam terdiri dari kapal selam yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, serta pengintaian taktis dan strategis. Satuan Kapal Amfibi yang memiliki kemampuan mengangkut personil, kemampuan bitching tempur, serta pendaratan administrasi. Satuan Kapal Cepat yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, serta peperangan elektronika. Satuan Kapal Ranjau terdiri dari kapal yang memiliki kemampuan peperangan ranjau seperti penyebaran ranjau, pemburuan ranjau, dan penyapuan ranjau. Satuan Kapal Bantu terdiri dari kapal bantu angkut personil, bantu logistik cair dan minyak, bantu tunda samudra, dan kapal latih tiang tinggi. Satuan Komando Pasukan Kata memiliki kemampuan khusus seperti IOD, sabotase bawah air, netralisasi ranjau, dan intai taktis pantai pendaratan, serta penyusupan dari darat, laut, dan udara. Satuan Udara memiliki kemampuan patroli udara maritim, angkut personil terbatas, dan mampu melaksanakan peperangan anti kapal selam. Satuan Marinir terdiri dari 1 batalion tim pendarat bersenjata lengkap dan memiliki kemampuan memasuki pantai pendaratan secara senyap. Untuk memelihara kemampuan prajurit, Koarmada 2 memiliki komando latihan disebut Kolat yang bertugas melatih dan menilai keterampilan prajurit serta mengembangkan taktik peperangan laut. Penggunaan kekuatan SSAT dilaksanakan oleh Gugus Tempur Laut bertugas melaksanakan OMP melalui proyeksi kekuatan SSAT, pengendalian laut, dan operasi amfibi untuk mencapai tujuan strategis dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut. Gugus Keamanan Laut bertugas melaksanakan OMSP melalui proyeksi kekuatan SSAT dalam bentuk patroli keamanan laut, kegiatan kemanusiaan, dan menegakkan hukum di laut maupun menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi di laut. Unsur SSAT yang terakhir terdiri dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut disebut Lantamal dan Pangkalan Angkatan Laut disebut Lanal. Pangkalan TNI Angkatan Laut terletak di lokasi strategis dan berfungsi menjamin ketahanan alutsista di daerah operasi. Lantamal 5 di Surabaya, Lantamal 6 di Makassar, Lantamal 7 di Kupang, Lantamal 8 di Manado, dan Lantamal 13 di Tarakan, dan lanal-lanal di berbagai daerah.
Pada umumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas labuh, rumah sakit, dan mampu mendukung bekal ulang. Ko Armada II siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Gora Wira Madya Jala, Jalus Veva, Jayamahe.